Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia, jumpa lagi kita dalam sebuah cerita misteri terbaru yang berhasil kami kumpulkan dari beberapa narasumber. Pada episode kali ini, kami akan melanjutkan kisah tentang lokasi syuting Angker bagian pertama yang banyak dijumpai hal-hal gaib yang dialami oleh Johan. Sebelum kita mengikuti kisah ini selengkapnya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah misteri terbaru dari kami. Pada episode sebelumnya, Johan yang hendak pergi melihat suasana gudang dikagetkan dengan fenomena kesurupan massal yang dialami oleh kru film. Belasan kru menunjukkan tingkah laku yang aneh. Mereka ada yang menangis, ada yang tertawa, dan juga ada yang marah-marah nggak jelas. Untung masalah itu bisa segera diatasi oleh Pak Sodik, seorang ustadz dari kampung yang berada di dekat penginapan tersebut. Rasa penasaran Johan belum hilang untuk mencari tahu kondisi gudang yang katanya di dalam ada ruang meeting yang sering digunakan oleh pemilik penginapan tersebut. Mumpung kegiatan syuting belum dimulai, Johan memberanikan diri menghampiri gudang tersebut. Sampai di depan pintu gudang, Johan mencoba membuka pintunya, tapi kondisinya terkunci. Lalu ia coba mengintip dari jendela untuk melihat suasana di dalam gudang. Tidak ada hal yang mencurigakan, hanya ada barang-barang properti penginapan seperti kursi dan meja serta beberapa tempat tidur cadangan. Tidak ada ruang meeting seperti yang diucapkan security. Johan memperhatikan ruangan itu dengan seksama. Tampak di bagian belakang ruangan itu ada pintu jati dengan ukiran Jepara yang indah dalam keadaan tertutup. Apa mungkin itu pintu menuju ruang meeting? Pikir Johan. Saat sedang mengintip itu, tiba-tiba Johan teringat orang yang duduk di pos yang berada di depan gudang tersebut. Bulu kuduknya langsung berdiri dan Johan langsung meninggalkan gudang itu dengan terburu-buru. Johan segera bergabung dengan kru lainnya di salah satu rumah penginapan yang dijadikan sentral kegiatan syuting. Johan yang baru bergabung di situ mendapat kabar dari salah seorang kru bahwa syuting dilanjutkan besok pagi. Jadi malam ini tidak ada syuting lanjutan mengingat tadi sore baru saja terjadi fenomena aneh di tempat ini. Setelah melakukan makan malam, para kru kembali ke penginapannya masing-masing. Johan yang berjalan bersama Iwan dan Budi bercerita kalau ia penasaran dengan gudang yang ada di dekat penginapan mereka. Johan berencana ingin mengajak Iwan dan Budi untuk melihat gudang tersebut saat siang. Iwan dan Budi pun setuju atas ajakan Johan. Malam itu mereka melakukan aktivitas seperti biasanya. Setelah mandi, mereka ngobrol di teras depan penginapan sambil menikmati kopi hangat. Sesekali Johan memperhatikan gudang dan pos yang tidak jauh dari tempat mereka. Johan masih penasaran dengan orang yang mengenakan kaos kuning yang ia lihat semalam. Saat Johan hendak masuk ke dalam, tiba-tiba orang yang berkaos kuning itu terlihat sedang duduk dan menatap ke arahnya dengan tatapan yang dingin dan hampa. Johan menarik baju temannya untuk memberitahu kalau orang yang dia ceritakan tadi sedang duduk di pos. Temannya buru-buru ingin menyaksikan si orang yang berbaju kuning tersebut. Tapi begitu mereka melihat, ternyata orang tersebut sudah tidak ada. Melihat kondisi seperti itu, teman-teman Johan buru-buru masuk ke dalam penginapan. Seperti biasa, Johan memilih untuk tidur di kamar, sedangkan teman-temannya tidur di ruang tamu bersama-sama. Saat berada di dalam kamar, Johan mendengar suara mobil
melintas di depan penginapan mereka. Johan coba mencari tahu mobil siapa yang lewat. Ternyata itu mobil yang ia lihat tadi siang. 2 mobil sedan langsung parkir di depan pintu gudang. Kali ini rombongan itu tidak diantar security. Johan terus memperhatikan aktivitas orang-orang itu dari balik tirai jendela kamarnya. Ia melihat ada beberapa barang yang diturunkan dari mobil mereka. Salah satu barang yang mereka turunkan adalah batang pisang berukuran sedang. Hal ini menjadi aneh di mata Johan. Kira-kira untuk apa pohon batang pisang itu? Pikir Johan. Dan yang lebih mencengangkan lagi, salah satu dari orang tersebut membawa ayam jantan berwarna hitam. Ini sih bukan meeting namanya kalau bawa barang-barang seperti itu. Sepertinya mereka sedang melakukan kegiatan ritual di dalam gudang itu, pikir Johan. Johan ingin sekali mengetahui aktivitas orang-orang ini di dalam sana. Tapi ia sendiri takut saat sedang asik mengamati aktivitas orang-orang di gudang itu dari balik tirai jendela kamarnya. Tiba-tiba di hadapannya muncul wajah orang yang berkaus kuning tadi tepat di hadapannya. Johan kaget dan segera menutup tirai jendelanya sambil berlari keluar kamar untuk bergabung dengan teman-temannya yang sudah tertidur pulas. Teman-temannya kaget mendengar langkah Johan yang berlari di atas lantai kayu penginapan tersebut. "Ada apa Bang Jo?" tanya Iwan kaget. Johan tidak dapat berkata-kata. Ia menutupi wajahnya dengan selimut sambil tangannya menunjuk ke arah kamarnya. Teman-temannya pun tampak bingung dan ketakutan. Akhirnya malam itu Johan tidur di ruang tengah mengikuti teman-temannya. Pagi harinya Johan, Budi, dan Iwan mendatangi gudang yang semalam didatangi si pemilik penginapan. Aroma dupa masih tercium samar di gudang itu. Tidak ada aktivitas di dalam gudang. Iwan tanpa sengaja memegang handle pintu gudang. Dan ternyata pintu itu tidak terkunci. Mungkin mereka lupa mengunci pintu, pikir Iwan. Lalu mereka bertiga masuk ke dalam gudang dan memeriksa seluruh ruangan. Aroma dupa terasa menyengat, menandakan aktivitas ritual di ruang ini baru saja berlangsung. Tidak ada hal yang mencurigakan di sana, hanya pintu jati saja yang masih menyimpan misteri di dalamnya. Karena pintu itu terkunci, Johan coba mengintip ruangan di balik pintu tersebut dari lubang kunci. Johan menyaksikan di dalamnya terbentang karpet merah dan beberapa patung kayu. Dalam penglihatan yang terbatas itu, Johan meyakini kalau ruangan di balik pintu jati tersebut merupakan tempat ritual dan pemujaan si bos pemilik penginapan. Selanjutnya, mereka bertiga keluar dari gudang tersebut dan langsung menuju lokasi syuting yang sudah ditentukan. Tidak ada pembahasan serius setelah mereka mengetahui apa yang terdapat di dalam gudang tersebut. Mereka cukup tahu saja kalau di dalam gudang itu tidak ada ruang meeting. Yang ada hanya ruangan kosong tempat melaksanakan ritual. Selanjutnya mereka bekerja seperti biasanya. Tidak ada gangguan-gangguan lagi seperti hari-hari sebelumnya. Mungkin lokasi syuting mereka sudah disterilisasi oleh Pak Sodik. Malam harinya, saat kegiatan syuting sedang berjalan, tiba-tiba genset mati mendadak. Suasana menjadi gelap sehingga syuting tidak bisa dilanjutkan. Pada saat kru sedang beristirahat, tiba-tiba terdengar suara perempuan marah-marah sambil berteriak dari ruang make up. Sontak, hal itu membuat seluruh kru berlari untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tak ketinggalan, Johan pun ikut berlari ingin menyaksikannya. Ternyata Olen, kru make up, sedang marah-marah tak jelas.
Dengan mata melotot, ia berteriak-teriak ke arah sutradara. Beberapa kru coba menenangkannya, tapi apa yang terjadi? Olen mendorong mereka dengan keras hingga terpental. Melihat gelagat Olen yang tidak biasa, sang sutradara segera menyuruh unit untuk menghubungi Pak Sodik. Sepertinya Olen mengalami kerasukan seperti kejadian yang menimpa kru kemarin, Bisik sutradara kepada unit manajer. Tanpa pikir panjang, sang unit segera menghubungi security untuk minta dipanggilkan Pak Sodik. Tak lama kemudian, Pak Sodik datang, dan kali ini ia ditemani seseorang yang akan membantunya. Dengan setengah berlari, Pak Sodik langsung menemui Olen yang tergeletak di lantai sambil terus mengomel. Pak Sodik tidak langsung mengusir makhluk halus tersebut. Pak Sodik coba berkomunikasi dengan makhluk yang masuk ke tubuh Olen. Kamu siapa? Dan mau apa? Bentak Pak Sodik. Olen tidak menjawab pertanyaan Pak Sodik. Ia hanya menatap Pak Sodik dengan raut muka yang marah. Lalu Pak Sodik bertanya lagi sambil memegang kepala Olen. Aku Darcy, penguasa tempat ini. Jawab Olen sambil tersenyum. Namun suara yang keluar dari mulutnya berubah menjadi suara nenek-nenek. Kalian semua pergi dari tempat ini karena kalian sudah mengganggu ketenangan kami. Jawab si nenek dengan nada marah. Lalu terjadilah dialog antara Pak Sodik dan si nenek Darcy yang masuk ke dalam tubuh Olen. Dalam percakapan itu terungkap kalau nenek Darcy ditugaskan oleh sang pemilik penginapan ini untuk menjaga kawasan. Lantas, apa yang menyebabkannya marah-marah kepada kru yang sedang syuting di sini? Tanya Pak Sodik lagi. Dia Tiba-tiba, Olen menunjuk ke arah Johan yang sedang menyaksikan dialog tersebut. Dia yang sudah mengganggu ketenangan kami. Jawab nenek Darcy kesal. Semua mata tertuju pada Johan, termasuk Pak Sodik. Johan hanya terbengang-bengong mendengar jawaban si nenek Darcy. Kemudian Pak Sodik atas nama Johan minta maaf ke nenek Darcy dan minta agar nenek Darcy tidak mengganggu jalannya syuting di sini. Sambil berdoa, Pak Sodik seperti mencabut sesuatu dari kepala bagian belakang Olen. Dan tiba-tiba Olen lemas terkulai di lantai. Nenek Darcy sudah pergi. Ucap Pak Sodik. Semua orang yang hadir di situ satu persatu pergi membubarkan diri, termasuk Johan. Namun Pak Sodik buru-buru memegang pundak Johan dan menanyakan apa yang ia perbuat di tempat ini, sehingga penghuni gaib di sini merasa terganggu. Johan lalu menceritakan kalau ia melihat seseorang berambut ikal berkaos kuning sering duduk di pos jaga gudang belakang. Johan tidak tahu itu orang beneran apa bukan. Soalnya kadang terlihat, kadang tidak, cerita Johan kepada Pak Sodik. Saya melihat orang-orang yang datang pada malam hari ke gudang tersebut. Saya penasaran, Pak, apa yang orang-orang tersebut lakukan saat tengah malam. Cerita Johan kepada Pak Sodik. Saya juga sempat melihat bagian dalam gudang itu, dan saya melihat ada sebuah ruangan yang mungkin digunakan untuk kegiatan ritual. Soalnya saya melihat benda-benda aneh dan bau dupa yang sangat menyengat. Tapi saya tidak melakukan apa-apa di tempat itu, Pak. Saya hanya penasaran saja. Jelas Johan kepada Pak Sodik. Mendengar cerita Johan, Pak Sodik hanya tersenyum dan berkata, Ya sudah, sekarang nggak usah dilihat-lihat lagi gudang itu. kata Pak Sodik. Saya
kenal dengan pemilik tempat ini sejak masih dipegang oleh Mr. Hiroshi yang berkeluarga negaraan Jepang. Jelas Pak Sodik. Setelah Mr. Hiroshi wafat, penginapan ini dipegang oleh menantunya yang asli orang Jawa Barat. Tapi semenjak dipegang oleh menantunya, penginapan ini menjadi sepi pengunjung dan terlihat kurang terawat. Lanjut cerita Pak Sodik. Saat Pak Sodik dan Johan asik bercerita, tiba-tiba Johan merasa kepalanya sakit. Lalu Johan mohon izin kepada Pak Sodik untuk istirahat sebentar di kamarnya. Johan berjalan tertatih-tatih karena sakit yang ia rasakan di kepalanya. Sampai di kamar, Johan langsung membaringkan tubuhnya di kasur. Johan yang tidak kuat menahan rasa sakitnya tersebut akhirnya pingsan. Tidak ada yang tahu kondisi Johan saat itu. Sementara teman-temannya masih berkumpul di tempat makan. Tak lama kemudian, teman-temannya berdatangan ke penginapan mereka. Iwan melihat Johan sedang tidur di kamar. Ia tidak mengetahui kalau Johan sedang pingsan saat itu. Ia pikir Johan tidur karena kecapean. Tumben Bang Jo udah tidur jam segini. Ucap Iwan kepada teman-temannya. Mungkin dia lelah. Jawab Anwar yang juga teman satu timnya. Pagi hari, ketika semua kru sudah bangun, Johan masih tertidur lelap. Melihat Johan belum bangun, Anwar coba mengambil inisiatif untuk membangunkan Johan. Bang Jo, bangun Bang. Udah siang ini. Sapa Anwar. Johan masih belum bangun juga. Kemudian Anwar mendekati Johan, bermaksud untuk menyentuh tubuhnya. Mungkin karena terlalu lelap sehingga Johan tidak mendengar suaranya. Bang, bangun Bang. Udah siang nih. Kata Anwar sambil menggoyangkan kaki Johan. Johan masih juga belum bergeming dari tidurnya. Berkali-kali Anwar membangunkan Johan, namun tidak ada respon. Akhirnya Anwar memanggil teman-temannya. Mereka memeriksa denyut nadi dan nafas Johan. Nadinya masih berdenyut tapi sangat lemah. Iwan yang setengah panik menyuruh Anwar agar segera melapor ke sutradara. Mendengar laporan Anwar, sang sutradara bergegas menuju ke rumah penginapan tempat tim 3 menginap. Sutradara segera memeriksa kondisi Johan. Sutradara segera menghubungi unit manajer untuk segera mengantarkan Johan ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, para medis segera memberikan pertolongan. Mereka memasangkan alat bantu pernapasan dan memberikan cairan melalui selang infus. Beberapa menit kemudian, Johan mulai menunjukkan perubahan positif. Matanya mulai terbuka walaupun hanya sedikit. Teman-temannya yang ikut mengantar Johan ke rumah sakit mulai bernapas lega melihat kondisi Johan yang sudah mulai stabil. Beberapa jam kemudian, Johan mulai dapat bicara dan menggerakkan tubuhnya. Dalam kondisi yang masih lemah tersebut, Johan berkata kepada temannya yang menemaninya sejak awal. Aku nggak mau kembali ke tempat itu. Ucap Johan lemah. Emangnya kenapa Bang Jo? Tanya Iwan penasaran. Aku nggak mau kembali ke tempat itu. Johan kembali mengucapkan kata-kata yang sama. Akhirnya teman-teman Johan tidak bertanya lagi kepadanya. Mungkin karena kondisinya yang belum stabil. Makanya ia hanya mengulang-ulang jawabannya. Iwan menyuruh Johan untuk istirahat supaya kondisinya cepat pulih. Akhirnya dokter mengizinkannya pulang dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan pihak rumah sakit. Sebenarnya Johan enggan kembali ke lokasi syuting, tapi motor dan pakaiannya masih berada di sana. Jadi mau nggak mau ia harus kembali ke lokasi syuting dan sekalian pamit ke sutradara serta teman-teman sesama kru.
Dalam perjalanan pulang, Iwan masih penasaran kenapa Johan tidak mau melanjutkan pekerjaannya sebagai kameramen di sinetron yang sedang diproduksi ini. Dengan setengah memaksa, Iwan akhirnya mengetahui alasan kenapa Johan tidak mau lagi kembali ke tempat itu. Johan bercerita saat ia pingsan semalam, ia seperti sedang berada di titik antara hidup dan mati. Bagaimana tidak? Jadi, saat ia sedang merasakan sakit kepala yang luar biasa itu, ia diajak pergi dengan paksa oleh makhluk yang sosoknya tidak jelas. Bentuknya seperti gorila, besar, hitam dan berbulu. Tapi tangan dan kakinya bercabang-cabang, mirip ranting pohon yang berbulu. Jumlah mereka ada 3 dan dengan kuat memegang tangannya sambil ditarik. Seumur hidup belum pernah melihat makhluk yang seperti ini, baik di film maupun di gambar. Cerita Johan. Suara mereka lebih mirip seperti suara dinosaurus. Aku nggak ngerti apa yang mereka bicarakan. Lanjut, Johan bercerita. Aku yang tanpa daya dan seorang diri hanya bisa pasrah mengikuti keinginan mereka. Jangankan untuk melawan, melihat wujudnya aja, aku takut sekali. Cerita Johan sambil matanya berkaca-kaca membayangkan betapa takutnya dirinya saat itu. Johan merasa perjalanan mereka saat itu sangat jauh, melintasi hutan dan sungai. Bahkan saking jauhnya perjalanan itu memakan waktu 3 hari 3 malam. Dan sampai akhirnya mereka tiba di sebuah tempat di mana banyak sekali makhluk-makhluk seperti yang ia gambarkan tadi. Tempat itu seperti kerajaan mereka. Di sana Johan juga melihat orang-orang seperti kita sedang melakukan pekerjaan. Ada yang bekerja membangun jalan, ada yang memasak dan bermacam-macam kegiatan. Tapi kaki mereka diikat rantai. Mirip sekali dengan kerja Rodi seperti zaman penjajahan Belanda dulu. Kondisi mereka sangat memprihatinkan. Sedih bercampur ngeri melihat keadaan mereka. Johan berpendapat kalau orang-orang yang dia lihat di kerajaan setan tersebut adalah tumbal dari orang-orang yang ingin kaya raya melalui jalan pintas, alias tumbal pesugihan. Iwan yang dari awal menyimak cerita Johan terbengong-bengong membayangkan peristiwa yang baru saja dialami Johan. Lalu, bagaimana Bang Jo bisa selamat dari tempat itu? Tanya Iwan penasaran. Entahlah, aku juga nggak ngerti. Yang jelas, pada saat itu aku dihadapkan di depan raja mereka. Saat itu aku hanya menunduk, tidak berani melihat wajah, karena tubuhnya paling besar dan paling tinggi dibanding makhluk lainnya. Jawab Johan. Aku tidak mengerti bahasa mereka, tapi aku tahu maksudnya, bahwa aku bukanlah orang yang seperti dijanjikan oleh si pelaku pesugihan. Makanya, aku dikembalikan lagi ke asalku. Lanjut cerita Johan. Siapa pelaku pesugihan tersebut, Bang? Tanya Iwan lagi. Kalau menurut pendapatku, pelakunya adalah si pemilik penginapan yang kita pakai sebagai lokasi syuting. Soalnya, saat aku dibawa oleh makhluk tersebut, kami melewati gudang yang gak jauh dari penginapan kita. Jelas Johan. Mendengar penjelasan Johan, Iwan terdiam. Dalam hatinya, ia juga akan mundur dari produksi sinetron ini daripada menjadi korban pesugihan. Nah, pemirsa setia, demikianlah kisah mengenai lokasi syuting yang angker pada bagian kedua. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah nyata ini. Dan kami ingatkan kembali bagi pemirsa yang ingin berbagi kisah misteri yang orisinil dapat mengirimkannya melalui email kami.
Bagi yang memiliki kisah paling menarik akan kami tayangkan di channel ini. Kami dari tim mengucapkan banyak terima kasih bagi pemirsa yang sudah mendengarkan kisah ini. Sampai ketemu di episode berikutnya yang tidak kalah seru dan lebih menyeramkan tentunya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.